Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1409. Pavilion Yanxia adalah sebuah toko di kota Yunman. Konon, ini adalah properti milik Dewa Yunman dan memiliki reputasi yang cukup baik. Di dalam Pavilion Yanxia, dijual berbagai material untuk pembuatan senjata dan pil, obat abadi, serta produk jadi seperti senjata abadi dan pil abadi. Toko ini juga membeli barang dari luar dengan harga yang relatif adil. Salam, Tuan Muda. Boleh saya bertanya apakah Tuan Muda hendak membeli senjata abadi? Saat Luo Xiu melangkah masuk ke Pavilion Yanxia, seorang pelayan langsung menyambutnya dengan sopan dan hormat. Luo Xiu melirik pelayan ini. Hanya seorang pelayan yang bertugas menyambut tamu, tetapi ternyata sudah memiliki tingkat kultivasi sekelas penguasa Dao. Ia menggunakan teknik dewa perubahan untuk mengubah penampilan dan auranya, tetapi tidak menyembunyikan fluktuasi tingkat kultivasinya. Oleh karena itu, pelayan ini juga bisa melihat bahwa ia bukanlah seorang dewa abadi, melainkan berada di tingkat setengah dewa. Saya ingin menjual senjata abadi, toko Anda seharusnya menerima, kan? Kata Luo Xiu. Tuan Muda ingin menjual senjata abadi. Pelayan itu tampak terkejut. Menurutnya, bagi seorang kultivator tingkat setengah dewa, memiliki satu senjata abadi saja sudah hebat, tetapi orang ini malah ingin menjualnya. Namun, pelayan itu tidak berpikir terlalu banyak. Mungkin orang ini sedang mengalami kesulitan, jadi ingin menjual senjata abadi untuk ditukar dengan kristal abadi adalah hal yang mungkin saja terjadi. Tuan Muda, silakan ikut dengan saya. Melihat Luo Xiu mengangguk, pelayan itu sedikit menyingkir, membuat isyarat mempersilakan, lalu berjalan di depan untuk menunjukkan jalan. Setengah dupa kemudian, pelayan itu membawa Luo Xiu ke depan sebuah ruangan dan berkata dengan hormat, Tuan Muda bisa melakukan penilaian untuk senjata abadi yang ingin dijual di sini. Penilai akan mengevaluasi harganya, jika Tuan Muda puas dengan harganya, transaksi bisa langsung diselesaikan. Luo Xiu mendorong pintu dan masuk, lalu melihat sebuah ruangan yang tidak terlalu besar. Tepat di seberang pintu, diletakkan sebuah meja. Di belakang meja itu, duduk bersila seorang pria tua berambut putih yang sedang mengutak-atik sebuah stempel besi berkarat di tangannya, sambil bergumam sendiri. Sayang sekali, kerusakannya agak parah, tidak bisa lagi menelaah teknik pembuatan senjata yang istimewa darinya. Saat ia bergumam, pintu didorong terbuka. Pria tua itu meletakkan stempel besi di tangannya dan melihat seorang pemuda berjubah hitam yang masuk. Datang untuk penilaian, keluarkan hartamu. Hanya dengan sekali lihat, minat pria tua itu langsung memudar. Menurutnya, seorang pemuda dengan tingkat kultivasi setengah dewa tidak akan bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik minatnya, kemungkinan besar hanyalah material atau senjata abadi tingkat rendah. Benar, senior, kira-kira berapa nilai harta saya ini? Luo Xiu berjalan mendekat dengan tenang, membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebilah pedang abadi, lalu meletakkannya di atas meja. Pedang abadi ini tidak ada yang mengendalikannya, terlihat hanya sepanjang setengah hasta, seluruh bilahnya memancarkan cahaya berkilauan, sangat indah. Senjata abadi tingkat rendah, teknik pembuatannya biasa saja, dihargai 50.000 kristal abadi tingkat rendah. Pria tua berambut putih itu meliriknya sekilas, lalu langsung angkat bicara. Harga ini hanya sedikit lebih rendah dari harga beli sebuah senjata abadi tingkat rendah. Luo Xiu mengangguk, tidak keberatan dengan harga tersebut, lalu ia mengeluarkan 3 bilah pedang abadi yang sama persis dan meletakkannya di atas meja. Melihat adegan ini, pria tua berambut putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Seorang setengah dewa bisa mengeluarkan 4 bilah pedang abadi tingkat rendah sekaligus, hanya orang-orang dari kekuatan besar yang bisa melakukannya. Dan orang-orang seperti itu biasanya tidak kekurangan kristal abadi, tidak sampai harus menjual barang. Tentu saja, Pavilion Yanxia adalah tempat berbisnis, ia tidak akan menyelidiki privasi orang lain, dan tentu tidak akan menanyakan asal-usul pedang abadi ini. Keempat pedang abadi ini, tentu saja adalah senjata yang digunakan oleh para murid Sekte Abadi 9 Pedang yang telah dibunuh oleh Luo Xiu. Pedang abadi semacam ini pada dasarnya adalah perlengkapan standar bagi murid Sekte Abadi, jadi penilaian pria tua yang mengatakan teknik pembuatannya biasa saja juga sangat tepat. Dengan begitu, Luo Xiu mendapatkan pemasukan sebesar 200.000 kristal abadi tingkat rendah. Kristal abadi sebanyak ini kelihatannya banyak, tetapi sebenarnya sama sekali tidak cukup untuk dibelanjakan. Berapa nilai pil abadi ini? Luo Xiu mengeluarkan sebutir pil abadi Lianyin. Pria tua berambut putih itu mengambilnya dan menciumnya di depan hidungnya. Pil abadi Lianyin tingkat menengah kelas manusia, 20.000 kristal abadi tingkat rendah per butir.
Pil abadi Liangyin dapat digunakan oleh para ahli tingkat dewa manusia untuk memadatkan kekuatan jiwa. Semakin kuat kekuatan jiwa, maka semakin kuat pula indera spiritual, dan fondasi dao akan semakin kokoh. Oleh karena itu, nilai pil abadi Liangyin di pasaran lebih tinggi daripada pil abadi Yunyang. Justru karena Luo Xiu berhasil meramu pil jenis ini, jiwa sucinya dapat mencapai tingkat transformasi abadi 90% lebih awal. Jika ditukar dengan obat abadi, tanya Luo Xiu, 4 butir ditukar dengan 1 porsi, kata pria tua berambut putih itu, sambil menatap Luo Xiu dengan heran, apakah pil-pil ini dibuat oleh teman muda sendiri. Senior bercanda, junior ini hanya sedikit mengerti tentang meramu pil, tetapi belum mampu meramu pil abadi. Luo Xiu tidak mengakuinya. Mendengar ini, pria tua berambut putih itu tidak bertanya lebih lanjut. Kemudian, Luo Xiu mengeluarkan 20 butir pil abadi Liangyin untuk ditukar dengan 5 porsi obat abadi, dan 20 butir pil abadi Yunyang juga ditukar dengan 5 porsi material. Resep pil abadi tingkat rendah semacam ini bukanlah rahasia, jadi menukar pil dengan obat abadi adalah hal yang sangat normal di dunia abadi. Lagi pula, meramu pil juga memiliki tingkat kegagalan. 4 butir pil abadi tingkat menengah baru bisa ditukar dengan 1 porsi material. 1 tungku menghasilkan 9 butir pil, jika tingkat keberhasilannya relatif rendah, pasti akan rugi. Tetapi Luo Xiu berbeda, ia memiliki kemampuan deduksi yang kuat dari teknik dewa perubahan. Baik itu meramu pil maupun membuat senjata, kemungkinan kegagalannya sangat rendah. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu menjual semua barang di cincinnya yang tidak ia perlukan dan menukarnya menjadi kristal abadi. Sebagian pil yang tidak ia butuhkan juga ditukar semua menjadi porsi-porsi obat abadi. Senjata abadi ini, menurut senior berapa nilainya? Tepat ketika pria tua berambut putih itu mengira transaksi kali ini sudah hampir berakhir, Luo Xiu tiba-tiba mengeluarkan 1 barang lagi. Karena harus meninggalkan fondasi yang cukup kuat untuk tanah suci Sura, kali ini saat Luo Xiu naik dari dunia bawah, ia hanya membawa 2 senjata abadi tingkat rendah dan 1 senjata abadi tingkat menengah. Perlu diketahui bahwa senjata abadi di dunia bawah bukanlah hasil tempaan orang-orang dari era sekarang, melainkan berasal dari zaman kerajaan abadi kuno. Bahkan pada zaman itu, dunia abadi yang sekarang ini belum ada. Senjata abadi yang tersisa dari zaman kuno mengandung teknik pembuatan senjata kuno, banyak di antara jurus-jurusnya telah lama hilang, dan hanya bisa ditelaah melalui artefak-artefak kuno ini. Oleh karena itu, meskipun sama-sama senjata abadi tingkat rendah, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan senjata abadi tingkat rendah lainnya. Nilai sejatinya tidak terletak pada tingkat senjata abadi itu sendiri, melainkan pada konsep dan teknik pembuatan senjata yang terkandung di dalamnya. Di tempat kecil seperti Paviliun Yanxia, Luo Xiu pada awalnya tidak berniat mengeluarkannya. Namun setelah dipikir-pikir, ia tetap mengeluarkannya, sekaligus untuk melihat apakah ada orang yang mengerti barang. Beberapa pedang abadi yang ia jual sebelumnya juga sudah ia periksa, teknik pembuatannya memang biasa saja, jauh di bawah senjata abadi yang ia keluarkan sekarang. Ini adalah sebuah pagoda kecil berwarna perak. Dalam keadaan belum diaktifkan, tingginya terlihat hanya sekitar 1 hasta. Senjata abadi tingkat rendah. Pria tua berambut putih itu meliriknya, baru saja akan memberikan harga biasa, sepasang mata tuanya yang keruh tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya keheranan. Dengan penuh semangat, pria tua berambut putih itu mengulurkan tangan dan langsung meraih pagoda kecil berwarna perak itu, memegangnya di tangan dan membolak-baliknya berkali-kali. Luar biasa, luar biasa. Meskipun hanya senjata abadi tingkat rendah, ini pastilah barang dari zaman kuno. Bisa terjaga dengan begitu utuh, sungguh langka. Mata pria tua berambut putih itu berbinar, ia melirik Luo Xiu, benda milik teman muda ini sangat bagus, tetapi bagaimanapun juga ini hanyalah senjata abadi tingkat rendah. Aku akan menawarnya seharga 200.000 kristal abadi tingkat rendah, bagaimana menurutmu? Senjata abadi tingkat rendah biasa dihargai 50.000, yang kelas 1 mungkin bernilai 100.000. Hanya senjata abadi tingkat rendah kelas atas yang mungkin bisa dijual seharga 200.000. Harga ini terlalu rendah. Harga 200.000 sudah setara dengan 4 pedang abadi yang ia jual sebelumnya, tetapi Luo Xiu menggelengkan kepala tanpa ragu sedikit pun. Ini hanyalah sebuah senjata abadi tingkat rendah, 200.000 sudah menjadi batasnya. Teman muda jangan terlalu serakah, pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Ia yakin pemuda ini tidak mengerti nilai sebenarnya dari senjata abadi ini. Pagoda kecil ini memiliki arti yang luar biasa bagi saya. Karena hanya bisa terjual 200.000 kristal abadi tingkat rendah, lebih baik junior tidak menjualnya. Bagaimana mungkin Luo Xiu tidak melihat bahwa pria tua ini ingin menipunya? Jadi ia pun malas berkata-kata lagi. Karena kau tidak tulus, aku tidak jadi menjualnya, bagaimana? Namun, ketika Luo Xiu mengucapkan kalimat ini, pria tua berambut putih di seberangnya tidak meletakkan pagoda kecil berwarna perak itu. Ia masih memegangnya di tangan, seolah tidak ada niat sedikit pun untuk mengembalikannya kepada Luo Xiu.
Aku sangat menyukai mainan kecil ini. Teman muda, bagaimana jika kau berikan aku muka, aku akan memberimu 300.000 kristal abadi tingkat rendah. Saat mengatakan ini, dari tubuh pria tua itu samar-samar terpancar tekanan seorang ahli alam abadi, seolah-olah sebuah peringatan, dengan nada ancaman. Luo Xiu mengerutkan kening. Ia tidak menyangka di paviliun Yanxia yang selama ini memiliki reputasi baik, ternyata ada orang yang ingin merampas barang miliknya. Hal ini membuat amarah membara di dalam hatinya. Sejak menapaki jalan bela diri di kehidupan ini, ia bukanlah orang yang hanya menelan amarah dan diam saja. Orang tua dari alam dewa manusia saja berani mengancamku. Apakah paviliun Yanxia mau melakukan paksaan jual beli? Saya sudah bilang tidak akan menjual, tolong kembalikan barang itu kepada saya. Wajah Luo Xiu juga menjadi dingin, dan dalam perkataannya ia tidak lagi memanggil pihak lain dengan sebutan senior. Bersambung.